Amin. Silakan duduk. Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, temanya sangat singkat, diberikan oleh BPH, Badan Pusat Harian GBI BTN. Lupa saya. Dulu BPH, BPP, sekarang Badan. Ya udah, nanti kita lihat. Saya kalau di depan ini gampang dulu. Siapakah aku? Saya tambahin di belakangnya. Siapakah aku di hadapan Allah? Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yang ketiga, perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kitab Efesus adalah kitab yang menjelaskan dari pasal 1 sampai pasal akhir, yang menjelaskan siapa kita di dalam Kristus. Dan pasal 1 ini merupakan surat Paulus. Seluruh kitab ini merupakan surat Paulus yang Paulus kirimkan kepada jemaat di Efesus ketika dia di dalam penjara. Ayat 1 dalam suratnya ini Paulus memperkenalkan dirinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Rasul itu adalah utusan. Apostel kalau berasal dari bahasa Ibrani itu apostel. Paulus menjadi rasul. Dari firman Tuhan ini kita tahu, Paulus menjadi rasul bukan karena kehendak hatinya. Paulus menjadi rasul bukan karena kehendak manusia. Paulus menjadi rasul oleh kehendak Allah. Allah yang telah memilih dan menetapkan Paulus menjadi rasulnya, menjadi utusannya, bukan karena Paulus itu sangat berbeda dengan manusia lain. Bukan karena Paulus itu orang yang terbaik pada saat itu. Bukan karena Paulus itu melebihi orang-orang di sekitarnya. Tetapi ini semua anugerah Allah. Semata-mata karena pemberian Allah. Dalam kasih karunia Allah, Paulus sangat menyadari bagaimana Allah memanggilnya menjadi utusan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar suku Yahudi. Allah mau
Yesus memanggil dia menjadi utusan, menjadi rasul di luar bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi menolak dia. Dia berangkat ke daerah Asia pertama dalam pelayanannya. Dan Paulus senantiasa memaknai pelayanannya. Dia sangat sadar bahwa panggilan melayani adalah atas dasar kehendak Allah. Maka pelayanan harus berpusat kepada kehendak Allah. Kita lihat dalam pelayanannya Paulus, seluruh pelayanannya berpusat kepada Allah. Itu sebabnya kalau ditanya siapa sih Paulus itu? Paulus adalah orang yang dipanggil Allah menjadi pelayannya, yang benar-benar selama dia melayani, hidupnya berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada diri sendiri, bukan berpusat kepada kehendak diri sendiri, tetapi semua berpusat kepada Allah. Tidak ada istilah Paulus aku, tetapi semua dari Allah, untuk kemuliaan Allah. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi Paulus. Dan ini sangat membanggakan Paulus menjadi pelayan Tuhan. Ada rasa hormat yang dialami Paulus. Makanya dia memperkenalkan diri. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Padahal Paulus itu punya pendidikan yang sangat tinggi. Dia tidak memperkenalkan diri. Dari Paulus, murid Gamaliel, guru besar terbesar zaman itu. Enggak. Dia memperkenalkan diri sebagai Rasul Kristus. Karena ini sebagai suatu penghargaan, karena ini sebagai suatu hal yang luar biasa di pandangan Paulus. Melayani Kristus, melayani Allah adalah sebuah kehormatan. Amin. Dan biar ini kita tanamkan dalam hidup kita masing-masing. Ketika ini kita tanamkan dalam hidup kita masing-masing, kehendak Allah pasti lebih kita utamakan di atas kehendak kita sendiri. Dan ini yang nyata kita lihat dalam kehidupan Paulus. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Paulus mengingatkan kita semua dalam melayani Tuhan. Amin. Dari penjara, kalau kita baca firman Tuhan mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 ini, yang ada keluar dari mulut Paulus pengagungan kepada Allah, hal-hal yang manis yang Allah kerjakan, dan dia berkata bahwa kita dipilih semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini benar-benar dipegang oleh Paulus dalam kehidupannya. Surat ini Paulus tujukan tadi, tolong ditampilkan ayat 1-nya, kepada jemaat Kristen di Efesus. Jemaat Kristen di Efesus. Penduduk Efesus itu sebagian besar itu menyembah dewa-dewa. Ada di sana namanya Dewi Artemis. Dewi yang ada patung yang sangat besar, yang sangat megah. Yang waktu itu banyak orang datang ke sana, dan penduduk dari Efesus mendapat banyak keuntungan dengan menjual patung-patung ini. Dan itu menjadi mata pencaharian mereka. Dan kota Efesus adalah kota pelabuhan, kota besar di zaman kuno. Sehingga segala macam bangsa ada di sana. Dan kita tahu kalau itu kota pelabuhan, berarti dosa juga di sana akan banyak. Di sana akan ada pelacuran, di sana akan banyak hal-hal yang menjijikkan. Masyarakat Efesus sebagian besar, mayoritas tidak mengenal Allah. Hanya minoritas pengikut Kristus yang ada di sana. Sebelum Paulus dan kawan-kawan memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus, mereka juga penyembah berhala. Mereka juga adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya masuk dalam penghukuman yang kekal. Melalui pelayanan Paulus, Apolos, siapa temannya? Aquila, Priscilla, mereka menerima anugerah keselamatan yang Yesus kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga jemaat ini menjadi jemaat minoritas di tengah-tengah bangsa yang besar.
Mereka orang yang tersisih. Mereka baru menerima Injil keselamatan itu. Posisi jemaat di Efesus tidak jauh berbeda dengan posisi kita saat ini. Kenapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus? Agar jemaat itu tetap berdiri teguh sebagai umat pilihan Allah. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, Paulus mau umat pilihan itu, jemaat itu menyadari siapa mereka di dalam Kristus Yesus. Agar iman jemaat itu tetap kuat dan tidak terpengaruh dengan kondisi keadaan di sekitar mereka. Praktek penyembahan berhala kepada dewa-dewa. Dan saat itu rakyat Efesus juga menyembah kaisarnya. Mereka menganggap kaisarnya itu seperti Tuhan. Dan ini yang mau dikasih peringatan oleh Paulus, agar jemaat itu tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Posisi jemaat Efesus hampir sama dengan posisi kita sekarang ini. Kita adalah minoritas secara jumlah di tengah-tengah bangsa ini. Dan kita lihat di tengah-tengah kita sekarang, dosa itu merajalela. Tiap hari kita dengar di berita, kita lihat di berita hal-hal yang membuat kita, masa sih seorang bapak memperkosa anak kandung, seorang ibu berhubungan dengan anak kandung, ada orang masalah sepele membunuh, terlalu mudah. Dosa itu yang ada di sekitar kita menakutkan kita sebagai orang percaya. Hal-hal sepele bisa membuat orang membunuh. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini? Bagaimana kita agar jangan sampai kita terbawa arus, terhisap kepada keduniawian yang semakin merajalela di sekitar kita? Bagaimana kita membentengi diri? Bagaimana kita bisa berdiri teguh sebagai umat Allah yang sudah dibenarkan Allah? Bagaimana kita bisa memiliki iman dan pengharapan di tengah-tengah situasi seperti itu? Kita harus tahu siapa kita di hadapan Allah. Siapakah aku ini? Siapa aku ini di hadapan Allah? Dalam Efesus lanjutan ayat 1 tadi dikatakan bahwa Paulus mengirim surat itu kepada orang kudus dan orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menyebut jemaat yang menjadi penerima surat itu orang kudus dan orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang kudus. Paulus menyebut jemaat Efesus kudus. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi milik Allah. Karena mereka sudah menerima keselamatan yang Yesus kerjakan. Mereka juga disebut orang percaya karena mereka memiliki relasi dengan Yesus. Dulu jemaat di Efesus adalah orang-orang berdosa. Dulu mereka adalah orang yang harus masuk dalam penghukuman yang kekal. Tetapi oleh anugerah Allah mereka diselamatkan, mereka dibenarkan, mereka dikuduskan. Kita pun demikian. Dulu kita adalah orang-orang berdosa. Dulu kita tidak beda dengan orang-orang yang ada di Efesus. Tetapi sekarang kita sudah menjadi milik Allah. Allah telah menebus, membayar hutang dosa kita. Kristus mati di kayu salib. Bukan karena aku layak, bukan karena aku pantas untuk menerima itu, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan dalam hidupku. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa itu, Yesus yang kudus itu, menanggung, membayar hutang dosa kita di kayu salib. Dia dibuat menjadi dosa supaya kekudusannya menjadi milikku. Kita kudus bukan karena kita orang baik. Kita kudus karena kita dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Dan ini harus kita sadari di dalam hidup kita.
Sehingga kita tahu siapa kita. Aku adalah orang pilihan Allah yang mendapat anugerah Allah. Aku telah diselamatkan oleh Allah. Bukan karena kebaikanku, bukan karena upayaku. Tidak ada andilku sedikit pun di dalamnya. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan ini yang harus kita jaga dalam hidup kita. Aku ini orang kudus. Aku ini orang kudus. Kalau kita tahu kita adalah orang kudus, kita akan menjaga hidup kita baik-baik. Aku ini orang yang sudah dibenarkan Allah. Aku ini umat pilihan Allah. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, hidup kita harus berubah. Hidup lama kita harus kita tanggalkan. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Tadi dikatakan orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus berarti orang percaya sekarang hidup dan bertindak seperti Kristus. Karakter Kristus harus hidup dalam hidup umat pilihan Allah. Amin. Karakter Kristus itu kita hidupi dalam hidup kita sebagai umat Allah. Ini yang harus senantiasa kita ingat dalam hidup kita. Kita tidak hanya mengingat kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus sadar, kita harus mensyukuri bahwa Kristus telah menyelamatkan hidup kita. Dan melalui itu kita mengenakan hidup yang baru. Hidup Kristus hidup di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dikuduskan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Aku ini adalah orang yang terpilih, imamat yang rajani, orang yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bisa ditampilkan yang di MM? 1 Petrus 2 ayat 9. Coba baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Coba kita akan seperti yang Ibu Dena buat tadi. Saya adalah orang terpilih, imamat yang rajani, orang yang kudus, umat kepunyaan Allah. 1, 2, 3. Saya adalah orang terpilih, imamat yang rajani, orang yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ulang, hanya cemat. 1, 2, 3. Saya adalah orang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya? Kekayaan orang-orang terpilih,
PPT-nya saya share di grup pelayan tadi ya. Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi. Lanjut terus. Kalau kita sadari siapa kita di dalam Kristus, kita tahu kita adalah umat pilihan Allah yang sudah dibenarkan. Kita adalah umat yang kudus, imamat yang rajani. Kita tahu posisi kita. Dengan kita tahu identitas kita di dalam Kristus, kita akan belajar untuk menjaga hidup kita. Kita akan menyadari siapa aku ini. Aku ini adalah orang yang sangat berharga di hadapan Allah. Saya ini umat pilihan Allah. Saya ini umat yang kudus. Orang percaya yang memiliki status mulia di hadapan Allah. Dan ini akan memberikan kemenangan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyakitkan hati kita, kita akan kuat dalam setiap goncangan. Kecil. Pemahaman ini akan mendorong setiap umat Kristen untuk menghargai anugerah Allah, untuk tetap menjaga hidupnya, tetap kudus di hadapan Allah. Pemahaman ini juga akan mendorong kita untuk mengagungkan Allah, memuji-muji nama Allah sebagaimana yang Paulus lakukan di dalam ayat 3 tadi. Di dalam ayat 3 Paulus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Ada luapan sukacita dari mulut Paulus yang mengagungkan Allah atas apa yang telah dia terima dari Allah. Begitu besar sukacitanya sehingga dia mengagungkan Allah. Pengagungan tidak akan pernah, pengagungan kepada Allah tidak akan pernah keluar dari hati kita, dari mulut kita, ketika kita tidak tahu siapa kita di hadapan Allah. Tetapi orang yang menghargai keselamatan yang Allah kerjakan, orang yang menghargai darah Kristus yang tercurah bagi kita, kita akan seperti Paulus, senantiasa mengagungkan Allah dalam hidup kita, menaikkan pujian kepada Dia, menaikkan hormat kita kepada Dia. Itu yang Paulus mau kita lakukan dalam hidup. Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah. Paulus yang berada di dalam penjara, Paulus yang terkungkung ketika dia menulis surat ini, menyampaikan pujian pengagungan kepada Allah. Hati Paulus melimpah dengan syukur atas keselamatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kenapa bisa Paulus? Karena Paulus sadar dia sebenarnya tidak layak menerima keselamatan itu. Dia tidak layak menerima anugerah itu. Tetapi Allah melayakkan dia, sebagaimana Allah melayakkan kita. Sebagai respon atas anugerah yang luar biasa itu, Paulus menaikkan pujian, hormat dan pengagungan kepada Allah. Beda dengan kita di zaman akhir ini. Paulus di dalam penjara bisa menulis surat yang penuh pengagungan kepada Allah. Dia di dalam penjara oleh karena dia memberitakan firman Tuhan, bukan karena melakukan dosa. Tetapi dari penjara dia bisa memberikan kekuatan kepada orang, dan dia bisa menaikkan pujian pengagungan kepada orang. Beda dengan kita. Rintik-rintik, hujan rintik-rintik bisa membuat kita batal beribadah. Ada banyak alasan kita untuk tidak datang beribadah. Ada banyak alasan
kita untuk tidak datang bersekutu bersama. Tetapi bagi Paulus, hanya satu alasan untuk dia tetap kokoh dalam pengharapannya kepada Allah, kokoh dalam imannya kepada Allah. Paulus sadar siapa dia di hadapan Allah. Amin. Dan ini yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita anak-anak Allah, umat pilihan Allah, telah menerima berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani adalah segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada orang percaya, kepada umat pilihan Allah, yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Berkat rohani, segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada saya dan saudara, yang memampukan kita hidup, berdiri kokoh sebagai anak-anak Allah. Anugerah Allah sangat cukup bagi kita. Amin. Apapun keadaan yang kita hadapi, Ibu, seberat apa persoalan yang kau hadapi, anugerah Allah cukup bagimu. Kemana semua ini jemaat? Lagi pergi semua, lagi belanja. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup, anugerah Allah cukup bagi kita. Karena Dia telah memberikan berkat rohani. Firman Tuhan katakan semua berkat rohani telah dikaruniakan, segala berkat rohani. Artinya berkat rohani itu melimpah dalam hidup kita. Dan berkat rohani ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita tidak kekurangan berkat rohani. Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk tetap berdiri kokoh sebagai anak-anak Allah. Ini terus yang harus kita pegang dalam hidup. Kekayaan orang yang terpilih yang kedua yang diberikan kepada umat pilihan adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sila. Saya bacakan aja ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaannya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 4-7 ini berbicara tentang sumber keselamatan dan maksud keselamatan itu. Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Rencana itu terwujud karena putranya Yesus Kristus melakukan karya keselamatan bagi kita. Keselamatan yang kita terima adalah semata-mata karena anugerah Allah. Allah menyelamatkan kita orang berdosa tanpa syarat. Bukan karena aku baik, bukan karena aku sudah melakukan apa yang Allah perintahkan kepadaku, tetapi semata-mata karena anugerah, semata-mata karena pemberian. Tidak ada andilku sedikit pun di dalamnya. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Allah melayakkan kita. Manusia sama sekali tidak ada peranan dalam penyelamatan itu. Maksud keselamatan adalah agar kita hidup memuliakan Allah. Ini yang Rasul Paulus. Maksud keselamatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya agar kita masuk surga, tetapi agar kita hidup memuliakan Allah. Kita dikasihi, kita dipilih, kita diselamatkan. Bukan hanya untuk kita kelak masuk surga,
Keselamatan itu sudah dijamin Allah. Tetapi Allah mau selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, Allah mau kita memuliakan Dia. Dengan kita memuliakan Allah dalam hidup kita, orang di sekitar kita melihat kita. Sehingga kita ketika ditanya, siapakah aku di dalam Kristus? Aku adalah orang umat pilihan Allah yang senantiasa memuliakan Allah, yang menjaga hidup kudus di hadapannya. Amin. Lanjut. Udah, kayak tadi aja nggak apa-apa. Ngasih tunjuk gambar salib itunya, Yesus itu. Enggak, bukan itu. Ya. Untuk kita yang berdosa, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita menjadi miliknya. Coba perhatikan gambar salib itu. Gambar Yesus di kayu salib. Dia anak Allah. Dia datang dari sorga. Dia datang menjadi manusia biasa. Dan dia 100% menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia disalibkan untuk membayar hutangmu dan hutangku. Manusia tidak bisa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Tidak ada upaya yang bisa kita lakukan untuk kita mencapai Allah. Kita terpisah dari Allah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan semua orang yang pernah lahir ke dunia ini menjadi orang yang berdosa. Tapi dan semua orang yang berdosa itu harus mendapat hukuman, harus masuk dalam neraka yang kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Dia mati tersalib, Dia dihinakan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia dihujat oleh karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, supaya kita yang berdosa ini menjadi kudus. Allah mengerjakannya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan Dia taat melakukannya sampai Dia berkata, sudah selesai. Dosamu diampuni, dosaku diampuni. Kehidupan kekal diberikan kepada setiap kita. Sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak ada yang ragu. Aku milik Allah, surga adalah bagianku. Amin. Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Mari hargai pengorbanan Kristus di kayu salib bagimu. Jangan kita menganggap remeh dengan pengorbanan Kristus. Hargai pengorbanan Kristus. Dia mencurahkan darahnya. Dia rela diludahi. Dia rela dihina demi saudara dan saya. Apa yang kita lakukan untuk membalas hidup kita? Mari kita memperbaiki diri senantiasa di hadapan Tuhan. Mari kita tetap berdiri teguh sebagai anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Jangan lagi hidup seperti hidup orang dunia. Mari kita hidupi hidup Kristus itu di dalam Dia. Orang yang telah diselamatkan Allah, umat pilihan, harus menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Saya masih sempat itu. Saya mau baca dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 mulai dari 21 saya baca. Orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus tidak bisa lagi hidup dalam hidup yang lama. Kita harus meneladani Kristus dalam hidup kita. Di sana disebutkan sebab untuk ayat 21 ya, 1 Petrus 2 ayat 21.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau tipu tidak ada dalam mulutnya, maka pengikut Kristus pun tidak boleh ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Amin. Ini kita teladani dalam hidup. Itu kita buang hal-hal yang tidak baik, yang masih ada tinggal dalam hidup kita. Kita buang itu. Kita teladani hidup sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang kudusnya Allah. Kita tinggalkan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Kekayaan orang-orang terpilih. Yang terakhir kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Jaminan di dalam Kristus. Jaminan di dalam Kristus. Agar keraguan kita akan posisi kita di dalam Kristus pudar. Ia telah memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita mengikrarkan iman kita kepada Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang akan memimpin, menuntun setiap orang yang percaya. Firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus adalah tanda. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah tanda meterai Allah, bahwa kita miliknya, kita dicap sebagai milik Allah. Sehingga ketika iblis melihatmu, kalau Roh Kudus itu ada tinggal di dalam hidupmu, iblis itu segala kuasa apapun itu akan enyah dari kehidupan. Kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu, kalau Roh Kudus itu sudah berdiam dalam hidupmu, kita adalah tanda. Roh Kudus adalah meterai Allah, tanda. Di zaman dahulu sahnya suatu peraturan adalah dengan cap meterai di cincin raja. Sama dengan itu, ketika kita menjadi milik Allah, stempel itu ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang diberikan Allah Bapa setelah kita ditebus oleh darah Kristus, yang menjadi jaminan bahwa posisi kita di dalam Kristus begitu kuat adalah karena Roh-Nya sendiri dimeteraikan di dalam kita. Jaminan Roh-Nya itu adalah jaminan yang pasti. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup umat pilihan merupakan anugerah bagi kita. Dan ini merupakan anugerah terbesar. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup umat pilihan merupakan anugerah bagi setiap kita. Dan ini merupakan anugerah terbesar. Ini merupakan berkat rohani yang terbesar yang kita terima dari Allah. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari dalam hidupmu. Sadari dalam hidupmu bahwa Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu. Ketika kita sadar Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan menjaga. Ternyata
orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Engkau tipu sana tipu sini, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan melihat. Engkau melakukan hal yang salah di luar sana, di tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu. Tuhan melihat. Karena Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan senantiasa mengingat siapa kita di dalam Allah. Kita dipilih dan ditentukan dari semula oleh Allah, supaya kita dapat menjadi puji-pujian. Bukan supaya kita tercela, tetapi supaya kita menjadi puji-pujian bagi Dia. Dan supaya namanya diagungkan melalui kehidupan kita. Ini yang senantiasa harus kita perhatikan. Tuhan harus diagungkan melalui kehidupan kita. Tuhan harus dimuliakan melalui kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja ini kita mengagungkan Tuhan. Di dalam rumah tangga kita, ketika kita memasak, ketika kita bekerja, apapun yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan di sana. Amin. Kita harus senantiasa menjaga hidup ini. Dan kita harus menyadari, kita sangat berharga bagi Allah. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita diangkat menjadi anaknya. Dan Dia sudah menganugerahkan segala berkat rohani kepada kita, yang memampukan kita untuk berjalan sebagai orang-orang kudusnya Allah. Mari senantiasa kita manfaatkan berkat rohani ini untuk memampukan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Umat pilihan Allah. Orang-orang yang sudah dibenarkan Allah. Aku adalah umat pilihan Allah. Orang yang sudah dibenarkan Allah. Orang kudusnya Allah. Terangku harus bercahaya di depan semua orang. Supaya orang yang tidak mengenal Kristus itu melihat perbuatan baikku dan dia memuliakan Bapa yang di sorga. Coba tampilkan salib tadi, Bang. Kalau saya lihat itu ya, fokus dulu lihat itu. Pandang pada salib itu. Pandang pada Yesus yang sudah mengalahkan maut. Dan ingatlah pada kemenangan Yesus atas maut. Kemenangan itu sekarang menjadi milik saudara dan saya. Menjadi milik kita juga. Ketika Roh Kudus dimeteraikan, yang menjadi jaminan bagian kita. Sampai kita kembali kepada Bapa. Untuk itu Bapak Ibu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita, dari hidup kita keluar segala kemuliaan, kehormatan, pengagungan kepada Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala.